Pada kesempatan kali ini saya mau ajak Bapak, Ibu, Saudara sekalian untuk menghayati sebuah lagu. Lagu yang bisa menguatkan kita bahwa janji Tuhan itu ada dan nyata ketika kita, anak-anaknya, kita orang percaya mau mengimaninya. Tangannya terulur bagi kita yang mau minta tolong. Harapan akan masa depan sungguh ada. Saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan, Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku, Tuhan. Ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku, Tuhan. Ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Amin, bahwa kita punya sosok Tuhan yang bisa menjamin kehidupan kita. Di tengah kehidupan kita yang naik turun, ada Tuhan. Tuhan yang selalu bersama kita, Bapa yang tidak pernah meninggalkan, Bapa yang janjinya bisa kita pegang. Seperti dalam kitab Yeremia, pasalnya 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.
Sulit bagi kita untuk mengerti apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Bahkan seringkali pertanyaan semacam, kenapa Tuhan harus ada pandemi yang membuat hidup saya, hidup keluarga saya, hidup rekan-rekan saya menjadi tidak nyaman seperti saat ini? Mungkin hal itu sering mampir ke dalam pikiran kita. Namun, ada baiknya jika kita mengambil waktu sejenak untuk mengingat betapa baiknya Tuhan, mengingat kebaikan Tuhan yang boleh kita rasakan saat kita bangun tidur hingga kita kembali beristirahat. Seperti contoh kecilnya adalah malam ini. Malam ini kita bisa berkumpul bersama, kita bisa bersekutu bersama untuk menerima anugerahnya untuk merasakan salah satu kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Saat ini kita akan semakin dekat dengan Sang Bapa. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kita pujikan sekali lagi lagu ini. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau Bapa, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawa
pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Selamat malam, Ibu Kristina. Selamat malam. Iya, untuk waktunya saya persilahkan untuk Ibu. Baik, saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan buat kasih-Mu dalam kehidupan kami sampai dengan saat ini ya Tuhan. Engkau masih terus memberkati hidup kami ya Tuhan. Engkau masih terus memberi kami kekuatan dan kesehatan. Pada malam hari ini kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Semuanya itu hanya karena kebaikan dan kemurahan ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Engkau berkati kami ya Tuhan satu persatu, sehingga ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami boleh mendengarkan dengan baik. Ketika hamba-Mu juga menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, biarlah apa yang dikatakan boleh sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan berfirmanlah, karena kami semua telah siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Baik, saudara yang dikasih Tuhan, bacaan kita pada malam hari ini saya ambil dari Injil Yohanes, Injil Yohanes pasal yang ke-12, ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-25 ya. Itu saja pada malam hari ini. Saya akan membacakan untuk kita Injil Yohanes 12 ayat 20 sampai yang ke-25. Di bawah perikop, Yesus memberitakan kematiannya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal." Sampai ayat yang ke-25 saja ya, saya membacakannya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dari bacaan kita tadi yang kita baca, muncul pertanyaan. Saya rasa pertanyaan ini sering kita tanyakan, mengapa kok Tuhan Yesus mengumpamakan karya dan hidupnya dengan benih yang ditanam. Dan saya rasa pertanyaan ini kita mudah dan tidak sulit bagi kita untuk menjawabnya. Dan kalau kita melihat di awal bacaan kita tadi, dikatakan bahwa ada beberapa orang Yunani yang ingin bertemu Yesus. Mereka bertanya kepada Filipus. Kemudian tadi kita juga membaca bahwa Filipus mendiskusikan dengan Andreas, ya. Filipus
mendiskusikan dengan Andreas, apakah orang-orang Yunani ini layak untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, kita tahu bahwa orang-orang Yunani ini adalah orang-orang yang asing pada saat itu. Orang-orang yang kafir, orang-orang yang bukan umat pilihan Allah pada saat itu. Sehingga banyak ya orang-orang saat ini di sekitar kita, orang-orang seperti orang-orang Yunani ini yang sebenarnya mereka rindu. Ya, mereka rindu untuk mendengarkan ajaran Yesus. Dan orang-orang Yunani ini adalah orang-orang yang bersimpati terhadap ajaran-ajaran Yesus pada saat itu, sehingga mereka datang dan bertanya kepada Filipus. Mereka ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan pertanyaannya adalah, ketika ada orang-orang seperti itu, boleh nggak kita bawa mereka kepada Yesus? Dan pertanyaan inilah yang Filipus diskusikan dengan Andreas. Ketika mereka selesai berdiskusi, akhirnya mereka menyampaikan hal itu kepada Yesus. Nah, kita melihat dari bacaan kita tadi bahwa murid-murid Tuhan Yesus ini ternyata mereka begitu berhati-hati ketika ada orang yang ingin bertemu dengan Yesus, apalagi orang-orang itu orang-orang asing, orang-orang yang memang tidak masuk dalam tanda kutip bahwa memang mereka bukan umat pilihan Allah, atau orang-orang, katakanlah mereka orang-orang kafir. Tetapi berbeda dengan Yesus, saudara, bahwa di sini Yesus langsung berjumpa dengan mereka, ya. Yesus tidak membedakan mereka bahwa, oh, ini ras ini keturunan ini. Yesus tidak membedakan seperti itu. Tapi Yesus melihat bagaimana kerinduan di dalam hati mereka ingin berjumpa dengan Yesus. Yesus berpikir bahwa janganlah ras atau keturunan itu menjadi hambatan untuk mereka bertemu dengan Yesus pada saat itu. Dan di sini Yesus melihat bahwa orang-orang Yunani ini adalah orang-orang wakil yang pertama, ya, wakil pertama dari bangsa-bangsa yang pada saat itu boleh dikatakan ada buah pertama yang dari sekian banyak pada saat itu, dari sekian banyak buah yang dipetik. Dan mereka adalah orang-orang pertama yang rindu akan untuk lebih mengenal ajaran-ajaran Yesus. Sehingga di ayat yang ketika murid-muridnya tadi berkata kepada Yesus dan menyampaikan kepada Yesus, di ayat 23 Yesus katakan, tapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Nah, di sini satu kata yang saya garis bawahi adalah dipermuliakan, adalah kata kunci, ya, dari perumpamaan tentang biji gandum yang kita baca tadi. Apa artinya dipermuliakan? Saya rasa dipermuliakan itu menjadi cita-cita semua orang, ya. Ketika disanjung, ketika kita dipermuliakan, ditinggikan, itu cita-cita semua orang. Dan pada saat itu, ketika orang-orang Yunani berjumpa dengan Yesus, Yesus melihat mereka, dan Yesus rasakan bahwa orang-orang Yunani ini datang kepada Yesus karena memang mereka merindukan ajaran Yesus, sehingga pada saat itu yang Yesus rasakan adalah sukacita yang luar biasa pada saat itu, ketika ia tahu bahwa ada orang-orang yang bukan Israel, ada orang-orang yang bukan umat pilihan Allah mau datang kepadanya. Dan inilah saatnya, sehingga Yesus berkatakan, inilah saatnya anak manusia itu dipermuliakan. Nah, sukacita yang menggelora di dalam hati Tuhan Yesus inilah, saudara, dan ia menuturkan perumpamaan tadi, ya, di ayat berikutnya dia katakan bahwa sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Nah, arti sesungguhnya dari kata dipermuliakan ini yaitu ditunjukkan oleh biji gandum yang mati. Intinya adalah menghasilkan buah, ya, menghasilkan banyak buah. Dan saudara yang dikasih Tuhan, bahwa dipermuliakan di sini sama dengan membawa harapan bagi banyak orang. Ya, mungkin di sekitar kita banyak orang-orang yang tersingkirkan, banyak orang-orang yang terbuang karena kekejaman masyarakat di sekitar kita. Dan inilah yang mau disampaikan oleh Yesus melalui perumpamaannya. Mungkin kita berkata bahwa, kok kenapa sih Tuhan Yesus, jika benar itu yang dimaksud oleh Tuhan Yesus, kenapa Tuhan Yesus harus
menyampaikan melalui perumpamaan. Kenapa dia tidak mengatakan secara langsung saja? Nah, saudara, kita harus kenapa Tuhan Yesus menyampaikan melalui perumpamaan? Kita juga harus melihat dari bacaan kita bahwa perumpamaan yang Yesus ucapkan di dalam bacaan kita tadi adalah ucapan Yesus, yaitu menjelang beberapa hari dalam perayaan Hari Paskah pada saat itu. Nah, biasanya dalam pesta itu, biasanya orang-orang pada saat itu ketika mereka panen, maka hasil panen pertama mereka akan bawa ke dalam bait Allah. Untuk apa mereka bawa ke dalam bait Allah? Yaitu untuk didoakan. Ya, untuk didoakan, sehingga bagi Yesus ini momen yang tepat untuk menjelaskan supaya orang-orang pada saat itu, baik orang Yunani, orang Yahudi, paham apa yang Tuhan Yesus maksudkan. Dan ketika Yesus menyampaikan perumpamaan tentang biji gandum, Yesus ingin menjelaskan kepada para petani yang memanen hasil panen pertama mereka, kepada imam-imam pada saat itu, bahwa arti yang terkandung dari perbuatan mereka membawa gandum ke dalam bait Allah, ya seperti itu. Dibawa masuk ke dalam bait Allah artinya dipermuliakan, sama dengan dipermuliakan. Nah, tapi penekanan peninggian ini hanya bisa dicapai di dalam pernyataan Yesus tadi jika biji gandum bersedia jatuh ke dalam tanah. Nah, artinya pada saat itu semua orang Israel bisa hidup jika biji gandum itu jatuh ke dalam tanah dan mati. Nah, biji gandum ini, biji gandum yang jatuh ke dalam tanah, mati, ini juga menggambarkan tentang Yesus. Nah, masa-masa sekarang kita masa-masa merayakan masa Prapaskah, masa kita berpuasa. Nah, di sini kita diingatkan bahwa Yesus dari tahtanya yang kudus, dia turun ke dunia, dia datang ke dunia ini, dia rela mati, disalibkan, mati dan bangkit hanya untuk kita manusia yang berdosa. Nah, dari perumpamaan ini, pesan Tuhan Yesus, ya, yaitu bahwa rasa kepedulian kita, ya, rasa kepedulian kita terhadap orang-orang di sekeliling kita. Ya, mungkin ambil contoh bahwa kita melihat biji gandum, ya, biji gandum yang ada di dalam kantong atau dalam karung petani, ya. Kalau pada saat itu seperti itu, ya, dalam karung petani. Nah, kita bisa melihat bahwa biji-biji gandum yang ada dalam karung ini, mereka bersatu sama yang lainnya, mereka membentuk suatu kesatuan. Kita melihat kalau biji gandum yang ada di dalam kantong atau dalam karung itu, mereka memang benar-benar hidup berdampingan dengan baik. Ya, itu menurut pandangan kita manusia. Tetapi di sini Yesus melihat bahwa ternyata itu bukan kebaikan biji gandum, ya, yang ada di dalam karung. Karena apa? Karena selama biji gandum itu berada dalam karung, hidup berdampingan satu dengan yang lainnya, tetapi mereka tetap hidup untuk dirinya sendiri. Nah, contoh misalnya kita, ya, entah itu kita berada di kota besar seperti apapun, kita semua bisa tertawa, kita semua bisa berteriak, ya, kita semua bisa melakukan apa saja, tetapi ternyata yang kita lakukan itu hanya untuk diri kita sendiri. Kita ibarat seperti biji gandum dalam karung tadi, hidup berdampingan satu dengan yang lain, tetapi tidak pernah menyatu dalam arti yang sesungguhnya dengan orang lain. Nah, biji gandum dalam karung tidak lain adalah sifat-sifat yang memang tidak baik mungkin dari diri kita. Contoh misalnya egoisme kita, ya, egoisme kita, kesendirian, kita sukanya terasing dari orang lain. Nah, bayangkan jika seandainya tadi biji gandum yang ada di dalam karung itu, biji gandum yang ada di dalam karung itu 50.000 katakan. Maka bisa dikatakan bahwa di dalam karung itu ada 50.000 egoisme. 50.000 egoisme, biji gandum itu bersatu, tetapi biji gandum itu digoncang-goncang seperti apapun, tetapi ternyata mereka tidak
dapat bersatu atau mereka hanya mencintai dirinya sendiri, hanya untuk hidup untuk dirinya sendiri. Nah, hal ini tentu tidak hanya berlaku untuk biji gandum, saudara, tapi juga berlaku untuk hal-hal yang lainnya. Nah, biji gandum dalam karung ini dia tidak tahu bentuk kebersamaan hidup itu seperti apa. Karena apa? Karena itu tadi, karena mereka hanya hidup bagi dirinya sendiri. Tetapi yang mau ditekankan sini bahwa biji gandum berbeda dengan biji gandum yang jatuh ke dalam tanah dan mati. Bahwa ternyata dia tahu bahwa kebersamaan hidup itu. Nah, biji gandum itu tidak ada lagi bagi dirinya sendiri. Dan itulah yang mau disampaikan oleh Yesus. Contoh di sekitar kita ya, di masa-masa pandemi ini, ketika teman kita, ketika keluarga kita mungkin terdampak oleh katakan virus corona, bagaimana rasa kepedulian kita? Saya punya seorang teman yang memang dia sudah memiliki penyakit bawaan dan dia menderita terpapar virus corona. Dan dari kesaksiannya bahwa orang-orang yang terdampak virus corona ini mereka tidak membutuhkan apa-apa dari kita. Yang mereka butuhkan adalah rasa kepedulian kita. Karena pada saat mereka berjuang di dalam ruang isolasi, ketika mereka mengalami sesak napas, ya, dia bercerita bahwa pada saat detik-detik memang dia sudah tidak bisa berpikir, rasanya otaknya sudah tidak bisa berpikir, dan dia berserah penuh pada Tuhan, dan dia berkata bahwa, oh, jika memang sudah waktunya saya harus meninggal seperti ini, katanya, bahwa ya sudah, itulah kehendak Tuhan. Tapi ternyata di saat-saat dia mengalami itu, ada seorang dokter pada saat itu yang menelponnya, sehingga membuat dia kembali bersemangat. Nah, kepedulian itu, saudara yang dikasih Tuhan, orang-orang yang mengalami, yang terpapar virus corona ini membutuhkan kepedulian kita, membutuhkan benar-benar membutuhkan dukungan doa dari kita. Bahwa memang setiap hari, entah itu mau dalam sehari kita 2-3 kali mungkin ya, menelpon mereka, itu adalah sesuatu semangat buat mereka. Semangat ketika mereka berjuang. Mungkin bagi kita, mereka yang terpapar ini mungkin kita merasa, nggak usah mungkin ya kita telepon. Mungkin kita merasa bahwa, apa yang harus kita tanyakan ketika mereka mengalami itu, gitu kan? Ketika kita menelpon, apa yang harus kita katakan? Sudah sakit, kita mau tanyakan lagi bagaimana kabarnya. Mungkin kita punya perasaan seperti itu. Tapi saya mau katakan bahwa jika memang kita punya keluarga, punya sahabat yang begitu dekat dengan kita, yang terpapar virus corona, maka marilah dengan kerendahan hati kita, milikilah rasa kepedulian. Walaupun mungkin kita tidak setiap hari menelponnya, mungkin sekali-sekali, tapi dengan kita memberi perhatian, dengan kita peduli, mereka akan merasakan kekuatan dalam diri mereka. Mereka akan merasakan sesuatu bahwa ada orang-orang yang peduli dengan mereka. Dan saudara dikasih Tuhan, kadang-kadang dalam kehidupan kita, mau percaya atau tidak ya, contoh gitu ya, kita ini semua mungkin yang sedang menyaksikan ini memiliki, katakan grup WA, katakan grup Telegram mungkin ya. Bayangkan di dalam grup itu ada ratusan orang, katakan. Ada yang saling kenal, ada yang mungkin belum saling kenal. Dan katakanlah ketika ada yang menanyakan, halo apa kabar? Gitu. Katakan selamat pagi. Coba lihat di grup itu, berapa orang yang peduli, berapa orang yang merespon. Mungkin yang merespon hanya itu saja ya. Mungkin tidak semua orang yang merespon, tapi di situ kita bisa melihat, saudara, bahwa ternyata dari sekian banyak orang yang ada di grup itu, ternyata rasa kepeduliannya tidak banyak. Hanya beberapa orang yang rasa kepedulian. Padahal mungkin dengan kita hanya menjawab kembali bahwa, ya apa kabar, bagaimana, baik-baik.
Ya, salam sehat selalu ya, apalagi di masa pandemi ini ya. Tetapi jika memang tidak ada yang merespon, ya grup itu tidak akan bisa berjalan. Walaupun boleh dikatakan itu mungkin uh, anak-anak Tuhan atau grup-grup tertentu, grup sekolah, grup gereja gitu ya. Dengan kita tidak peduli, dengan kita tidak merespon, maka boleh dikatakan tidak ada pertumbuhan rohani yang kita dapat dari sebuah grup kita. Apalagi itu adalah sebuah grup, boleh katakan grup gereja. Ketika kita tidak merespon, maka satu persatu orang akan merasa hampa. Kok ini ada di dalam grup, kok bertanya, nggak ada yang jawab. Nah, di sini adalah salah satu ciri rasa kepedulian kita. Ketika kita merespon, maka orang-orang, oh ternyata dia peduli ya. Walaupun hanya mungkin menjawab dengan sekarang stiker, tidak perlu mungkin atau kata-kata, dan itu orang bisa merasakan, oh ternyata dia masih peduli. Ternyata dia orang yang peduli. Nah, saudara dikasih Tuhan, itu yang terkadang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ketika ada orang-orang yang tidak peduli itu tadi ibarat kita seperti biji gandum yang ada dalam karung. Tapi berbeda dengan Yesus, saudara. Yesus tidak mau, dia tidak jadi gandum dalam karung. Tetapi Yesus mau jadi gandum yang jatuh ke dalam tanah, dia mati dan dikuburkan supaya tumbuh dan pada akhirnya menjadi bagian dari hidup banyak orang. Nah, Yesus buat itu supaya jangan ada lagi orang yang merasa sendiri, supaya jangan ada lagi orang yang hidup untuk dirinya sendiri. Tuhan mau kita sedikit peduli dengan perasaan orang, sedikit peduli dengan orang-orang di sekitar kita. Dan kita belajar untuk peduli kepada orang-orang kita. Mungkin kita pribadi mungkin merasa bahwa kurang peduli. Tapi malam hari ini Tuhan mau mengajak kita, mari kita peduli terhadap sesama kita. Mungkin kita nggak usah jauh-jauh ke orang lain, ke kota sebelah, ke negara seberang. Orang-orang yang terdekat dengan kita, orang-orang yang kita kenal. Kita belajar untuk peduli kepada sesama kita. Karena dengan kita belajar, terus belajar peduli, maka dengan sendirinya kita akan merasakan sukacita yang luar biasa dalam hidup kita. Seperti penekanan Tuhan Yesus bahwa menghasilkan banyak buah. Mari kita bertanya pada diri kita. Kita mungkin sering bercerita tentang karya-karya Yesus. Kita sering bercerita tentang siapa Yesus itu. Tetapi coba kita bertanya pada diri kita bahwa sampai dengan saat ini, buah macam apa yang saya dan saudara hasilkan sampai dengan saat ini. Dengan iman yang kita miliki sampai saat ini, dengan katakan bahwa kita percaya kepada Yesus, buah macam apa yang kita hasilkan sampai dengan saat ini, sampai dengan saat ini. Saudara yang kasih Tuhan, melalui perenungan kita pada malam hari ini mengajarkan kepada kita untuk tidak hanya peduli, tetapi Tuhan mau mengajak kita untuk membuang segala ego yang ada dalam diri kita. Apapun itu, mungkin hal-hal yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, buang semua ego kita, supaya kita bisa menjadi orang-orang yang mau belajar peduli terhadap sesama kita. Seperti dikatakan Tuhan Yesus di ayat yang ke 25 tadi, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Dan disinilah saudara kita semua ditantang, saya dan saudara ditantang oleh Tuhan Yesus. Yesus menyingkapkan rahasia hidupnya melalui perumpamaan biji gandum yang jatuh ke dalam tanah dan mati. Tetapi sekarang dia mengajak saya dan saudara untuk menemukan tujuan hidup kita melalui perumpamaan ini. Dia mau membuat kita menjadi manusia yang peduli, ya, bukan hanya untuk hidup untuk diri kita, menjadi manusia yang hidup menggenapi hukum Kristus di dalam hidup kita, menjadi orang-orang yang peduli di dalam hidup kita. Itu yang mau Tuhan sampaikan melalui perenungan malam ini. Mari kita terus belajar dan belajar menjadi orang yang peduli dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan buat firman-Mu pada malam hari ini mengajarkan kepada kami untuk memiliki rasa kepedulian bagi orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Kami sungguh menyadari Tuhan terkadang sikap egoisme kami lebih menonjol ya Tuhan. Menganggap diri kami bisa melakukan segala sesuatunya ya Tuhan tanpa orang lain. Sehingga dengan kesombongan kami itu Tuhan terkadang membuat kami tidak peduli terhadap sama kami ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan pada malam hari ini kami boleh diajarkan, boleh disadarkan kembali untuk memiliki rasa kepedulian itu sebagaimana Engkau ya Tuhan telah turun ke dunia ini ya Tuhan, mati bagi kami ya Tuhan. Semua itu Engkau lakukan ya Tuhan karena Engkau begitu peduli kepada kami. Biarlah ya Tuhan kami bercermin dari sikap dan teladan yang Engkau berikan bagi kami pada malam hari ini. Kami mau belajar terus peduli terhadap siapapun orang-orang di sekitar kami yang mengalami hal-hal yang terpuruk, yang tersingkirkan. Biarlah ya Tuhan kami diteguhkan oleh Tuhan, Tuhan menolong kami supaya di dalam diri kami tumbuh rasa kepedulian. Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami bersama-sama mau berdoa buat Ibu Hani, Ibu Herda, dan Ibu Binari yang pada saat ini ya Tuhan mengalami kelemahan fisik. Tuhan Yesus menolong ya Tuhan. Biarlah melalui obat-obatan yang mereka gunakan, melalui orang-orang terkasih yang merawat mereka saat ini, Tuhan memberikan pemulihan, Tuhan memberikan kesembuhan ya Tuhan. Biarlah di tengah-tengah kelemahan fisiknya yang dialami oleh ketiga orang ibu kami terkasih ini Tuhan, biarlah kasih Tuhan terus mengalir dalam kehidupan mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau selalu ada bersama mereka, bahwa Engkau senantiasa ada di dekat mereka, dan kami juga percaya Tuhan, Engkau mendengar setiap jeritan hati mereka. Kami percaya Tuhan, pada waktunya Engkau akan memulihkan, menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga buat hamba-hamba Tuhan, khususnya majelis jemaat dan juga hamba-hamba Tuhan di GKI Ngagel dan juga pos jemaat Palangkaraya. Tuhan Yesus, di tengah-tengah pandemi ini ya Tuhan, biarlah hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan, semua boleh bersama-sama bergandengan tangan, boleh bersama-sama menyatukan hati Tuhan, untuk tetap memiliki semangat melayani Engkau Tuhan, walaupun mungkin terasa sulit, tetapi kami percaya dengan kami saling bergandengan tangan, dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan, kami mampu melewati masa-masa sulit ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan buat pelajar-pelajar ataupun mahasiswa yang sampai dengan saat ini masih terus belajar online ya Tuhan. Tuhan kami tahu belajar online ini tidaklah mudah ya Tuhan, tidaklah gampang, banyak hal-hal yang rumit ya Tuhan. Mungkin ada kekurangan-kekurangan yang dialami, peralatan-peralatan yang digunakan, HP, laptop, atau apapun ya Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah ya Tuhan, pelajar-pelajar ataupun mahasiswa-mahasiswa yang mengalami kendala ataupun yang tidak mengalami kendala, Tuhan Yesus terus menolong mereka, biarlah ya Tuhan, Engkau terus menumbuhkan semangat di dalam hati mereka, sehingga walaupun dalam kondisi belajar secara online, mereka tetap semangat untuk belajar secara mandiri ya Tuhan. Orang tua yang selalu mendampingi mereka, Tuhan Yesus juga memberikan kesabaran ya Tuhan, sehingga apapun yang mereka pelajari pada akhirnya menghasilkan buah yang baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini juga kami berdoa buat orang-orang atau jemaat-jemaat Tuhan yang pada saat ini terpapar virus corona, yang pada saat ini dalam proses pemulihan ya Tuhan, dari
hati kami yang terdalam Tuhan, kami terus mendoakan mereka ya Tuhan. Tuhan, Engkau memeluk mereka Tuhan. Engkau menjamah mereka satu persatu Tuhan, sehingga mereka boleh memperoleh pemulihan secara utuh Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, hanya kesembuhan yang daripadamu saja ya Tuhan, yang mampu memberi mereka kekuatan. Hanya kasih sayang-Mu ya Tuhan, yang terus memberi mereka semangat untuk tetap berjuang ya Tuhan, di tengah-tengah penyakit yang mereka alami saat ini. Tuhan Yesus, pada saat ini juga kami berdoa buat proses vaksinasi yang ada di Indonesia. Ya Tuhan, biarlah proses-proses yang sedang dikerjakan oleh pemerintah saat ini Tuhan, semuanya boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Dan kami pun sebagai masyarakat ya Tuhan mengikuti proses tersebut dengan baik ya Tuhan. Sehingga proses vaksinasi ini boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada kesempatan ini juga kami berdoa juga buat jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini sedang bekerja dan juga ketika mereka bekerja mengalami berbagai macam pergumulan. Tentu saja bukan pergumulan yang mudah ya Tuhan, bekerja di masa-masa pandemi ini adalah sesuatu yang sangat menakutkan Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah jemaat-jemaat Tuhan yang terus bekerja ini Tuhan, biarlah Tuhan terus memberikan kekuatan, memberikan pertolongan ya Tuhan, sehingga ketika mereka bekerja, di dalam hati mereka dipenuhi sukacita ya Tuhan. Biarlah segala macam ketakutan yang ada, Tuhan singkirkan itu dari hati mereka, sehingga ketika mereka bekerja Tuhan, walaupun mereka memiliki pergumulan yang berat, ada sukacita ya Tuhan, ada damai sejahtera yang mengalir dalam hidup mereka Tuhan. Sehingga melalui apa yang mereka kerjakan, biarlah nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, apa yang kami sampaikan ini, Tuhan memberkati, dan kami semua boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih Bu Kristina untuk renungannya pada malam hari ini, sehingga kami bisa Saya kembalikan ke MC. Iya, terima kasih Bu, sehingga kita semua bisa belajar dan diingatkan kembali supaya hidup peduli terhadap orang lain dan tidak menjalankan kehidupan sehari-hari dengan sifat egois. Terima kasih Bu Kristina untuk renungannya malam hari ini. Ada pengumuman, yaitu besok tetap ada pendalaman Alkitab ya, live Instagram dengan tema Allah di tengah penderitaan manusia yang akan dibawakan oleh Pendeta Florida. Besok Instagram live jam 7 malam. Untuk acara doa malam hari ini sudah selesai. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah bergabung pada Instagram hari ini. Tuhan Yesus memberkati.